Yang berikutnya, kalau di siang hari kalian bisa pakai satu kata ucapan. Apa sih? Ada lagi kok bentuk berikutnya. Sapaan yang berikutnya? Berikutnya gitu jadi tuh. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di Welcome to Japanese Class. Masih bareng Manda pastinya. Nah, teman-teman apa kabar nih? Genki desu ka? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Karena sekarang cuaca lagi kayak kurang enak gitu. Jadi teman-teman jaga kesehatan ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing-sharing lagi nih sama kalian tentang cara menyapa dalam bahasa Jepang. Atau mungkin cara mengucapkan hai dalam bahasa Jepang ya. Karena pastinya itu depend on situation juga ya. Di pagi hari gimana, di siang hari gimana, di malam hari bagaimana, kalau ketemu orang yang lebih tinggi status sosialnya bagaimana, nah itu pastinya berbeda-beda dong cara menyapanya. Nah, di video kali ini Manda akan jelaskan. Jadi ketika nanti teman-teman tinggal di Jepang, atau mungkin sekolah di Jepang, kerja, ataupun hanya magang di sana, jadi kalian tahu nih cara menyapa rekan kalian, oke? Buat yang penasaran, pantengin videonya sampai selesai. Masuk ke sapaan yang pertama, ini dipakainya pada pagi hari. Of course, kalau di Indonesia juga pada pagi hari kita ucapkan selamat pagi atau pagi gitu ya. Nah, dalam bahasa Jepang adalah ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu itu adalah bentuk formalnya ya, yang artinya adalah selamat pagi. Dan ada juga nih bentuk kasualnya, yaitu ohayo. Ohayo yang artinya adalah pagi, kayak gitu. Kita memakai bentuk yang formal yaitu ohayo gozaimasu untuk ketika kita ketemu nih sama orang yang lebih senior dari kita, lebih tua ya, atau status sosialnya lebih tinggi, jadi orang-orang yang kita hormati. Begitu juga dengan orang yang kita belum kenal, kita pakainya ohayo gozaimasu seperti itu. Tapi untuk yang kasus kasual ya, misalnya kamu ketemu sama rekan-rekan kamu, rekan kerja, teman-teman sebaya ya, pokoknya mah yang deket-deket lah sama kalian dan juga termasuk lingkungan keluarga, itu kalian menggunakan ohayo saja atau pagi, kan lebih kasual gitu ya teman-teman ya. Nah, sedikit disclaimer buat kalian, penulisannya sendiri kan ohayo ya, ohayo ada u-nya gitu di belakang. Apakah bacanya seperti itu? Bukan. Jadi cara bacanya adalah ohayo, o-nya panjang. Jadi fungsi huruf U di sini adalah untuk memanjangkan bunyi huruf O-nya. Jadi jangan salah ucap ya. Pada kasus formal, ketika kalian mengucapkan ohayo gozaimasu, nah itu kalian ucapkan jangan sambil melambaikan tangan. Jangan ya, itu salah teman-teman. Tapi kalian harus sambil ojigi atau membungkukkan badan kalian. Seperti ini nih, ohayo gozaimasu. Kayak gitu, karena kan kalian ketemunya sama orang yang lebih senior dari kalian, bener kan? Nah, untuk kasus yang kasual, ketika kalian bertemu dengan rekan, teman-teman sebaya, atau mungkin keluarga kalian, kalian boleh sambil melambaikan tangan. Ohayo, ohayo, gitu ya. Ohayo, karena itu akan terkesan lebih friendly, lebih kasual juga, dan lebih pas untuk daily life gitu, teman-teman. Dan ada sebuah fun fact juga ya tentang ohayo gozaimasu ini. Jadi sebenarnya ohayo gozaimasu ini tuh bisa kalian ucapkan di siang hari, di sore hari, di malam hari, even di subuh hari. Asalkan itu adalah kali pertama kalian ketemu sama lawan bicaranya. Misalnya nih, kalian tuh lagi magang di sebuah pabrik, kemudian kalian kebagiannya shift yang malam. Nah, baru datang tuh ke pabrik jam 1 malam dan baru ketemu sama rekan kalian dan kalian mengucapkan ohayo gozaimasu. Nah, itu tuh boleh guys. Oke, berikutnya pada siang hari, teman-teman bisa mengucapkan kata sapaan itu adalah konnichiwa. Konnichiwa, kalian pasti sering dengar lah kata konnichiwa ini ya teman-teman ya. Dan konnichiwa ini sendiri tuh dia nggak ada bentuk yang lebih formal dan nggak ada bentuk yang lebih kasual. Jadi dia cuma satu bentuk aja, konnichiwa gitu ya. Tapi mungkin condongnya masuk ke formal ya guys. Nah, dan konnichiwa ini ditulisnya dengan menggunakan huruf H hiragana. Karena wa-nya ini tuh adalah fungsi partikel gitu loh teman-teman. Kok bisa ya kak? Kenapa ditulisnya pakai H hiragana? Padahal kan cukup pakai wa aja ya, wa dari hiragana itu sendiri. Kok nggak kayak gitu kak? Nah, penjelasannya adalah pada zaman dahulu kala, si konnichiwa ini adalah sebuah kata sambutan atau kata pembukaan ketika kalian mau nanya atau mengungkapkan sesuatu. Misalnya nih, kalau ibu-ibu zaman dulu mungkin nanyanya seperti ini ya. Konnichiwa, gokigen ikaga desu ka? Gitu. Misalnya, hari ini gimana kabarnya? Kayak gitu. Dan itu semua diawali dengan konnichiwa. Konnichiwa berarti konnichi wa gitu. Nah, wa-nya ini kan berfungsi sebagai partikel teman-teman, dan hingga saat ini kita ambil deh si konnichiwa-nya itu, kita ambil segitu.
untuk menjadi kata sapaan di siang hari ya. Jadi kita pakai konnichiwa ini di siang hari sampai dengan saat langit belum gelap gitu loh. Jadi kayak mungkin matahari terbenam itu masih bisa pakai konnichiwa. Tapi kalau udah gelap tidak boleh teman-teman ya. Dan konnichiwa ini sendiri nuansanya itu adalah formal. Jadi kalau kalian mengucapkan konnichiwa, kalian jangan sambil dadah-dadah. Kecuali kalau konsepnya kayak aku mungkin untuk opening YouTube, untuk entertain itu bisa sambil dadah-dadah konnichiwa. Kayak artis-artis atau idol-idol Jepang gitu boleh ya. Tapi kalau misalkan konteksnya formal, kalian jangan mengucapkannya sambil melambaikan tangan, tapi sambil ojigi seperti mengucapkan ohayo gozaimasu. Jadi kayak gini. Konnichiwa. Konnichiwa. Begitu teman-teman, sambil membungkuk. Ingat-ingat ya. Berikutnya adalah pada malam hari. Kita biasanya nyapa orang gimana sih? Pasti kita pakainya selamat malam dong ya. Nah, dalam bahasa Jepang adalah konbanwa. Konbanwa kayak gitu ya. Dan ini di tengah-tengahnya kan sebenarnya kon gitu ya. Tapi kalau aku nyebutnya cenderung ke M karena kalau misalkan ada huruf N bertemu dengan huruf B itu seperti iklab ya teman-teman, itu berubah menjadi M. Konbanwa gitu. Dan seperti halnya konnichiwa, wa-nya di sini tuh sifatnya adalah dia partikel, teman-teman. Makanya dia ditulisnya menggunakan h hiragana gitu. Jadi penggunaannya sama tuh pada zaman dahulu. Orang pakai konbanwa ini adalah untuk kata awal gitu loh, untuk memulai percakapan ya. Yang artinya adalah kongbang itu kan malam ini ya. Kongbang wa bla 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 bla. Nah, seperti itu. Dan sekarang juga sama ya, dicomot tuh si kongbang wa-nya itu sebagai kata untuk mengucapkan atau sapaan selamat malam begitu. Dan kongbang wa ini sendiri tuh nggak ada bentuk yang lebih formalnya, nggak ada bentuk yang lebih kasualnya. Jadi dia hanya kongbang wa saja. Tapi ini condongnya ke formal sih teman-teman. Makanya agak aneh nih kalau kalian pakai kongbang wa ini untuk menyapa teman-teman kalian. Kayak agak kaku nggak sih? Kongbang wa aneh gitu ya kayaknya ya. Tapi kalau untuk acara-acara formal pastinya kalian harus pakai ya kongbang wa ini. Terutama kalau acara di malam hari, ya iyalah ya. Dan mengucapkannya pastinya sambil ojigi juga, sambil membungkuk. Biar aku praktekkan ya, seperti ini. Konbanwa. Konbanwa. Begitu. Oke? Berikutnya, nah kalau misalkan kita nyapanya ke temen gimana nih? Kan dari tadi tuh bentuknya bentuk formal semua ya, kayak nggak bisa dipakai buat rekan atau teman sebaya kita. Nah, kalau untuk teman sebaya sebenarnya ada nih satu lagam atau bunyi-bunyian yang bisa kalian ucapkan gitu ya, biar membuat kesan yang lebih kasual. Misalnya kalian nyebutin nama orangnya, misalnya nama orangnya Nabila ya. Ah, Nabila-chan gitu. Atau ohayo, konnichiwa. Konbanwa. Jadi depannya cukup dikasih huruf A aja. Dan itu akan kesannya bakal lebih native, lebih casual, dan bisa dipakai juga untuk pastinya untuk kalangan teman-teman sebaya kalian itu tuh semua bisa dipakai. Nah, selain A, ada lagi nih satu bunyi yang biasa dipakai tapi khusus untuk perempuan aja, diucapkan oleh perempuan gitu, yaitu yaho. Banyak nih yang sering pakai yaho manda-chan. Yahoo gitu ya, jadi depannya tuh pakai Yahoo gitu. Apa sih maksudnya ya Yahoo ini? Jadi kalau dilihat dari ditilik-tilik dari sejarahnya, sebenarnya Yahoo ini tuh adalah bunyi-bunyian yang dipakai ketika kita lagi mendaki gunung. Jadi untuk memberitahukan lokasi kita ada di sebelah mana nih di gunung tersebut, kita tuh Yahoo kayak gitu. Dan ternyata sekarang diadaptasi dan dijadikan sebagai sapaan-sapaan yang digunakan oleh atau diucapkan oleh perempuan di Jepang. Jadi sebenarnya kesannya lebih ke cute ya, atau imut ketika depannya tuh kita pakai Yahoo gitu, lebih asik aja gitu. Nah, lantas buat cowok bagaimana nih Kak? Kok nggak ada nih buat cowok? Ada dong. Tenang, jangan khawatir. Kalau perempuan ada Yahoo, kalau cowok tuh lebih ganteng nih. Bisa pakai O atau Yo atau mungkin Os. Nah, itu juga bisa dipakai untuk cowok ya. Jadi ketika menyapa teman kalian bisa kalian awali dengan kata-kata atau bunyi-bunyian tersebut. Oke, yang berikutnya adalah kata sapaan yang bisa kalian ucapkan ketika baru ketemu lagi sama seseorang. Misalnya kalian udah kepisah lama banget, mungkin beberapa tahun. Nah, apa nih kata yang kalian ucapkan atau ucapan apa sih yang harus kalian lontarkan ketika baru pertama ketemu? Ada nih, katanya adalah atau kalimatnya adalah ohisashiburi desu. Ohisashiburi desu, yang artinya long time no see. Oke, ohisashiburi desu ini formal ya teman-teman ya. Jadi misalnya aku baru ketemu lagi nih sama rekan kerja aku yang udah lama banget gak ketemu. Misalnya, Nabila-san, ohisashiburi desu. Nabila-san, hisashiburi desu.
kayak gitu bisa ya. Jadi itu formal. Kalau misalkan mau bentuk yang lebih kasual, kalian bisa tambahkan teori yang aku tadi bilang, pakai a depannya. A, Manda-chan, hisashiburi. Nggak pakai des juga boleh ya, itu lebih kasual lagi. Manda-chan, hisashiburi, kayak gitu. Nah, tapi ada nih satu bentuk yang benar-benar formal banget. Ini bisa kalian gunakan untuk diucapkan kepada misalnya senior kalian, dosen pada waktu itu, atau mungkin orang-orang yang benar-benar kalian tinggikan atau kalian tuakan, Bapak Presiden, Perdana Menteri. Nah, ketemu yang seperti itu, masa pakainya hisashiburi? Tidak dong ya. Nah, di sini kita pakainya adalah Gobusatta shite orimasu. Gobusatta shite orimasu, yang artinya juga sama-sama long time no see, tapi super duper formal banget. Ingat-ingat ya. Berikutnya teman-teman, kata sapaan yang bisa kalian ucapkan ketika bertamu ke rumah orang. Pastinya kita kalau tinggal di Jepang misalnya nanti, amin, atau kerja di Jepang, ataupun sekolah di Jepang, pasti dong kamu akan suatu saat lah pasti bertamu ke rumah teman kalian yang memang dia tinggal di Jepang beneran gitu. Apa sih yang kita ucapkan ketika masuk atau menginjakan kaki ke pintu depannya? Apakah Assalamualaikum? Kan nggak mungkin juga ya, atau punten, kan nggak ya teman-teman ya. Kira-kira kalau di Jepang pakai kata apa sih atau kalimat apa sih? Nah, ternyata kalian tuh harus mengucapkan ojamashimasu. Ojamashimasu ketika menginjakan kaki kalian ke pintu masuknya, seperti itu ya. Artinya apa sih Kak ojamashimasu ini? Apa sama dengan punten? Bukan, sebenarnya ojamashimasu ini adalah dari kata jamashimasu, jamasuru, yang artinya adalah mengganggu ya. Jadi artinya saya tahu saya akan mengganggu Anda gitu. Jadi kalau misalkan secara harafiah, mungkin artinya gini, saya tahu saya akan mengganggu Anda, tapi saya akan tetap masuk ke rumah Anda gitu loh. Jadi memang orang Jepang tuh kan penuh dengan basa-basi ya, sebenarnya karena mereka ada budaya gitulah ya, budaya basa-basi teman-teman. Jadi pakai ojamashimasu ketika masuk ke rumah orang, untuk sopan santun pastinya. Ya, kita tiba di kata sapaan yang terakhir ya teman-teman. Jadi mungkin kalian sering nih dengar baik di anime atau orang Jepang yang ngomong langsung ya. Mereka suka bilang otsukare, ya kan? Otsukare, biasanya kalian tuh denger ya ketika udah orang tuh beres kerja, atau beres belajar, beres meeting, ataupun misalkan baru selesai mengerjakan suatu proyekan yang mungkin sulit bersama-sama sama tim, itu biasanya pas sudah beres mengucapkan otsukare sama atau otsukare aja ya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah kata yang kita ucapkan untuk menghargai kerja keras rekan kerja kita ya, lawan bicara kita maksudnya teman-teman. Dan ini bentuk yang formalnya adalah otsukare sama deshita. Otsukare sama deshita gitu, dan bentuk kasualnya adalah boleh otsukare aja atau otsukare sama juga boleh, otsukare sama atau otsukare gitu ya. Nah, yang artinya mungkin kalau aku ucapkan secara harafiah kayak makasih buat kerja kerasnya hari ini, atau terima kasih sudah berlelah-lelah, karena otsukare sendiri adalah artinya rasa capek atau rasa lelah teman-teman, seperti itu. Kalau teman-teman nanti tinggal di Jepang, kerja di Jepang, atau bersekolah di Jepang mungkin ya, amin, kalian juga harus terbiasa menggunakan kata otsukare atau otsukare sama deshita ini ya, karena ini memang umum banget dipakai di Jepang. Oke teman-teman, nah itu tadi ada 7 kata sapaan ya, atau ucapan sapaan yang bisa kalian ucapkan ya, dan itu semuanya dalam bahasa Jepang, jadi kalian bisa pakai ketika nanti tinggal di Jepang ya. Kalau misalkan ada lagi kata sapaan lainnya yang aku belum mention hari ini, kalian bisa langsung komen aja di kolom komen ya, jadi bantu sharing-sharing juga. Nah, jangan lupa juga nih buat teman-teman semua mungkin yang pengen mengupgrade skill bahasa Jepangnya, pengen ikutan course-course yang ada di J-Class, juga boleh langsung aja hubungi WhatsApp berikut ini ya, nanti aku bales. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan yang paling penting subscribe juga, biar kita di sini makin semangat sharing info buat teman-teman semua. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Aku Manda, arigato, matane.